Oke, Bapak Ibu yang masih setia dengan channel ini, berjumpa lagi ya. Pada video kali ini saya akan membahas modul belajar mandiri untuk calon guru peserta P3K. Ini adalah review pembelajaran 2 pada bagian materi kinematika dan dinamika gerak serta suhu dan kalor. Ya, masih IPA Fisika ya. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Ketika Dodi demam, dengan segera Ibu Dodi mengapitkan termometer di ketiak Dodi dalam waktu agak lama untuk mengetahui suhu tubuhnya. Mengapa demikian? A. Menunggu agar setimbang termal dan temperaturnya konstan. B. Agar kenaikan raksa pada termometer mudah dibaca. C. Melihat raksa memuai. D. Agar dingin pada termometer mudah masuk tubuh. E. Agar suhu tubuh pindah ke termometer. Ya, kita cek clue-nya di sini adalah mengapitkan termometer di ketiak Dodi agak lama, ya, untuk mengetahui suhu tubuhnya. Mengapa harus demikian? Ya, jawabannya adalah menunggu agar setimbang termal dan temperaturnya konstan. Ya, agar terjadi kesetimbangan termal. Kalau agar kenaikan raksa pada termometer mudah dibaca, ya bukan ya. Kan kenaikan raksa pada termometer sudah mudah untuk dibaca. Jelas dibaca. Ya, melihat raksa memuai. Ya, kalau melihat raksa memuai kan baru masuk. Nggak usah ditaruh di ketiak. Bagaimana caranya? Kalau ditaruh di ketiak bisa melihat raksa memuai. Kan udah diapit. Oke ya, itu jawabannya A yang benar. Oke, lanjut soal nomor 2. Sebuah bola basket dilemparkan ke atas dengan lintasan seperti tampak pada grafik berikut. Nah, pernyataan yang benar, A. Pada saat mencapai tanah kembali, bola masih tetap bergerak dengan kecepatan horizontal. Mencapai tanah. Bukan ya. Ya, mencapai tanah ya berhenti. Sebelum mencapai titik puncak, bola bergerak dengan kecepatan vertikal dan horizontal yang sama besar. Sebelum mencapai titik puncak. Bukan ya. Yang B juga salah. Pada saat mencapai titik puncak, kecepatan bola secara vertikal dan horizontal sama. Bukan juga. Ketinggian maksimum bola dicapai jika kecepatan vertikal bola adalah 0. Ini yang benar. Ketinggian maksimum bola kan kecepatannya menjadi 0. Kan dia berhenti sejenak sampai di ketinggian maksimum. Baru jatuh kembali. Kalau masih punya kecepatan dia akan naik lagi. Berarti bukan ketinggian maksimum kalau dia masih bisa naik. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kapal laut walaupun terbuat dari besi tetap dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Permukaan kapal yang luas membuat gaya beban kapal dapat diimbangi oleh gaya angkat kapal. B. Adanya ruang udara yang turut berada di bawah permukaan air mengurangi berat keseluruhan kapal. C. Adanya ruang udara yang turut berada di permukaan air mengurangi massa jenis keseluruhan kapal. D. Adanya ruang udara yang turut berada di bawah permukaan air meningkatkan massa jenis keseluruhan kapal. E. Adanya ruang udara yang turut berada di bawah permukaan air mengurangi massa keseluruhan kapal. Oke, kita lihat clue-nya di sini adalah mengapung. Ya, kapal yang terbuat dari besi, kok bisa terapung? Nah, ingat lagi, ini adalah konsep massa jenis. Kan bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Nah, terapung ini ketika ya massa jenis rho kapal itu lebih kecil dari massa jenis air laut. Dan melayang ketika rho kapal ini sama dengan rho atau massa jenis air laut. Kemudian tenggelam jika rho kapal ini lebih besar daripada massa jenis air laut. Itu ya. Nah, massa jenis ini bagaimana sih cara kapal itu mengurangi atau menambah massa jenisnya? Atau
Kenapa dia bisa mengapung? Ya, permukaan kapal yang luas membuat gaya beban kapal dapat diimbang oleh gaya angkat kapal. Bukan. Tidak bicara massa jenis. Adanya ruang udara yang turut berada di bawah permukaan air mengurangi berat keseluruhan kapal. Bukan. Kapal tidak berkurang beratnya, walaupun ada ruang udara. Adanya ruang udara yang turut berada di bawah permukaan air mengurangi massa jenis keseluruhan kapal. Ya, ini yang benar. Karena adanya ruang udara, maka mengurangi massa jenis kapal secara keseluruhan. Makanya kalau dia diisi air, kan massanya bertambah. Ruang udara itu massanya bertambah, massa jenisnya bertambah, sehingga pada saat itu dia ya kemungkinan tenggelam. Biar bisa naik lagi ke permukaan, maka dia akan kosongkan airnya, sehingga ada ruang udara yang kosong, maka massa kapal secara keseluruhan berkurang, massa jenisnya berkurang. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Pernyataan yang benar tentang proses pencernaan makanan adalah: A. Selama proses metabolisme terjadi perubahan bentuk energi dari energi matahari menjadi energi kimia. Bukan ya, kita tidak langsung terbantu oleh energi matahari pada saat metabolisme. Selama proses metabolisme terjadi perubahan bentuk energi dari energi potensial menjadi energi gerak. Enggak juga ya. Potensial kan energi yang berada karena ketinggian. Air terjun baru energi potensial. Proses metabolisme tergantung pada kemampuan manusia mencerna dan memetabolisme bahan energi. Juga bukan ya. Proses metabolisme tidak efisien dalam memproduksi energi. Ya, ini tidak terlalu efisien dia dalam memproduksi energi. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ketika melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga atau berada dalam lingkungan panas, tubuh akan berkeringat. Pernyataan berikut yang paling tepat tentang proses tersebut adalah: A. Keringat merupakan peristiwa perubahan wujud dari uap menjadi air. Bukan ya. Keringat dan garam mineral yang ikut keluar memudahkan tubuh beraktivitas. Bukan, belum tentu kan. C. Keringat akan naik suhunya karena panasnya suhu tubuh. Bukan. D. Keringat membuat suhu tubuh meningkat. E. Pengubahan keringat memerlukan panas. Ya, yang paling tepat adalah yang D. Keringat membuat suhu tubuh meningkat. Oke, lanjut nomor 6. Kaca mobil depan menggunakan bahan dari gelas, bukan dari baja yang kuat dan karet yang elastis, dan porselin yang mengkilap. Pernyataan berikut yang paling tepat sebagai alasan penggunaan gelas sebagai kaca mobil adalah: A. Semua jawaban benar. Kita cek dulu yang B. Gelas bukan pengantar listrik dan panas yang baik. Ya, betul. C. Gelas bersifat kedap air dan gas serta mikroorganisme. Betul. Gelas bersifat tembus pandang, kedap air, gas, dan mikroorganisme, kuat tahan terhadap panas. Ya, betul juga ini. Gelas kuat, kaku, dan tahan terhadap panas. Ya, betul. Ya, berarti semua jawaban benar. Oke, lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini cerobong asap ya. Bila 3 pipa dimasukkan ke dalam kotak kaca yang tertutup seperti pada gambar, asap gulungan kertas ditempatkan di ujung pipa B dan masuk melalui pipa tersebut. Peristiwa tersebut terjadi karena, ya ini, yang bagian merah ini. Anggap apinya gulungan kertas berisi asap, kemudian turun ke cerobong B. Melalui cerobong B ya, turun, kemudian di bawahnya ditaruh lilin berisi api. Di cerobong C dan di cerobong A ditaruh lilin berisi api, maka asap yang turun tadi dari cerobong B ini, yang dari kertas yang di atas ini, akan keluar melalui cerobong A dan cerobong C, itu maksudnya. Nah, kita cek dulu pilihannya. Udara di atas lilin A dan C lebih panas, massa jenis udara berkurang menyebabkan udara pada pipa A dan C bergerak ke atas, serta peningkatan tekanan udara dalam kotak menarik asap pada pipa B ke bawah. Ya, peningkatan tekanan bukan ya. Kalau tekanan meningkat kan nggak mau dia keluar dia asapnya. Ya, bukan tertarik ke bawah jadinya. Oke, bukan.
Udara di atas lilin A dan C lebih panas, massa jenis udara meningkat menyebabkan udara pada pipa A dan C bergerak ke atas, serta peningkatan tekanan udara dalam kotak menarik asap pada pipa B ke bawah. Juga bukan peningkatan tekanan ya. Ingat. Udara di atas lilin A dan C lebih panas, massa jenis udara berkurang menyebabkan udara pada pipa A dan C bergerak ke bawah, serta penurunan tekanan udara dalam kotak menarik asap pada pipa B ke bawah. Ya, ini kemungkinan benar, tapi kita cek dulu. Yang D. Udara di atas lilin A dan C lebih panas, berat udara berkurang menyebabkan udara pada pipa A dan PC bergerak ke atas, serta peningkatan tekanan udara dalam kotak menarik. Ya, ini peningkatan udara juga, bukan berarti. Udara di atas lilin A dan C lebih panas, massa jenis udara meningkat menyebabkan udara pada pipa A dan C bergerak ke atas, serta penurunan tekanan udara dalam kotak menarik asap pada pipa B ke bawah. Oke, kita lihat dulu. Udara di atas lilin A dan C lebih panas, massa jenis udara meningkat menyebabkan udara pada pipa A dan C bergerak ke atas. Massa jenis udara meningkat. Ya, bukan. Kalau meningkat massa jenisnya turun. Berarti bukan peningkatan massa jenis. Ini juga salah yang E. Yang benar adalah penurunan massa jenis atau berkurangnya massa jenis, kemudian terjadi penurunan tekanan udara dalam kotak sehingga menarik asap pada pipa B turun ke bawah. Ya, yang C. Oke, demikian pembahasan soal untuk review pembelajaran 2 bidang IPA Fisika dengan materi kinematika dan dinamika gerak serta suhu dan kalor. Jangan lupa Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng biar nanti ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuannya. Jangan lupa pula share ke teman lainnya. Jika ada pertanyaan ataupun perbedaan jawaban, mari kita diskusikan di kolom komentar biar sama-sama saling mengisi. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.